Yuk kita dengarkan kisah seru di Al-Quran Kisah. Inilah dia hukum khamar yang bertahap. Adik-adik, kala itu penduduk Madinah masih gemar meminum minuman yang memabukkan, juga masih makan dari hasil perjudian. Nah adik-adik, suatu ketika Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, dan beberapa orang Ansor mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nah adik-adik, kemudian para sahabat Nabi meminta fatwa tentang minuman keras dan judi. Rasulullah SAW pun menjawab, keduanya dapat menghilangkan akal dan menghabiskan harta. Jawab Rasulullah SAW. Nah adik-adik, sehubungan dengan pertanyaan para sahabat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-219 dari surah Al-Baqarah tentang mereka yang menanyakan khamar. Nah adik-adik, lantas khamar itu apa ya? Khamar dalam bahasa Arab berarti tutup. Artinya segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut khimar. Lebih populer, kata ini diartikan sebagai kerudung atau tutup kepala wanita. Adapun arti lain dari kata khamar adalah minuman yang memabukkan. Nah adik-adik, disebut khamar karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Wah, mengerikan ya adik-adik. Apakah minuman keras itu harus dijauhi? Tentu, minuman keras seperti alkohol harus dihindari. Nah adik-adik, kebiasaan meminum alkohol dapat mengakibatkan kecanduan, juga merusak tubuh indah kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga sebaik mungkin. Nah adik-adik, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak merasa menyesal jika menegakkan hukum atas seseorang lantas dia meninggal, kecuali peminum khamar. Sebab kalaulah dia meninggal, aku harus membayar diatnya. Yang demikian karena Rasulullah SAW tidak menyunahkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah adik-adik, di dalam hadis lain dikatakan bahwa Nabi SAW berkata, semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah adik-adik, merujuk pada Al-Quran ada 4 tahap sampai terbentuknya hukum haram pada khamar. Tahap pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 67. Nah adik-adik, ayat ini adalah tahap awal sebelum diharamkannya khamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini tidak langsung mengharamkan khamar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan bahwa khamar adalah memabukkan. Nah adik-adik, sementara tahap kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 219 yang sudah kita bahas. Kemudian adik-adik, di ayat ini belum ada kata haram. Hanya mulai menyebutkan bahwa khamar adalah judi termasuk dosa besar. Nah adik-adik, pada tahap ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43. Nah adik-adik, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memunculkan larangan.
Larangan pun adik-adik tidak langsung kepada khamarnya, tetapi pada kegiatan sholat dengan kalimat yang begitu menyejukkan. Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Nah adik-adik, pada tahap keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang menegaskan bahwa khamar adalah perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Adik-adik, di surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91. Nah adik-adik, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan untuk menghentikan perbuatan keji itu, yakni meminum minuman keras atau khamar. Setelah surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 turun, khamar menjadi haram. Abu Maisarah berkata, ayat ini turun disebabkan Umar bin Khattab menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kelemahan-kelemahan khamar dan pengaruhnya terhadap manusia. Nah adik-adik yang baik hatinya, Umar pun berdoa, "Ya Allah, jelaskan kepada kami mengenai hukum khamar dengan penjelasan yang memuaskan." Maka turunlah ayat-ayat tersebut. Kemudian Umar berkata, "Kami menyudahinya, kami menyudahinya." Nah adik-adik yang baik, hikmah bertahapnya pengharaman atas khamar salah satunya adalah merasakan luhur dan bijaksananya ajaran Islam dalam menyelesaikan suatu perkara. Tahapan proses dilalui dengan bijaksana untuk mencapai keberhasilan.